Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan komen dari teman kita. Oke. So di sini mbaknya bilang seperti ini ya, teman-teman. Aku potongan 6,5 bulan bun, sisa $20 tahun 2011. Rumah banglo tingkat 3, mobil 2, dogi 2. Sahdu pokoknya, ya Allah. Tahun 2011, Mbak, ya. Jadi cuman sisa potongannya $20. Dan di sini pekerjaannya wow. Rumahnya banglo, teman-teman, ya. Jadi di sini di saat kalian interview harus tanya ya sedetail-detailnya. Nantinya kalian itu bakalan tinggal di rumah apartemen, di rumah kondo, ataupun di rumah banglo, ya. Karena kalau misalkan kalian nanti tinggalnya di rumah banglo, itu sudah pasti ada mobilnya. Dan di sini mbaknya juga ngomong ada mobilnya 2, teman-teman, ya. Karena apa? Saya yakin kalau rumahnya banglo itu pasti ada mobilnya. Dan yakin pasti ada juga anjing. Di sini ada anjingnya 2, teman-teman. Ya, jadi buat kalian semua jangan berpikiran bahwasanya kalau kerja ke Singapura tuh enak, rumahnya kecil-kecil. Ya, rata-rata rumahnya apartemen. Enggak, Mbak, ya. Ada juga yang tinggalnya di kondo, ada juga yang tinggalnya di banglo. Rumah banglo itu rumah yang paling ukurannya gede, Mbak, ya. Jadi di sini di saat interview jangan lupa untuk tanya sedetail-detailnya. Maaf, Mem, nanti tinggalnya kita di rumah apa? Kayak gitu, enggak apa-apa. Kalian jangan malu. Kalian jangan merasa nggak enakan kayak gitu. Jangan, daripada nanti setelah kalian sampai di rumah majikan akhirnya kalian kaget. Waduh, rumahnya majikanku ternyata gede banget. Terus pembantunya cuma 1. Ya Allah, apakah aku mampu? Apakah aku bisa mengerjakan pekerjaan sebanyak ini? Terus pasti kalian bakalan merasa terbebani. Setelah kalian merasa terbebani, sudah pasti di situ kalian akan muncul merasa nggak nyaman dalam bekerja. Kalian pasti akan merasa nggak betah. Kalian pasti akan telepon ke agen dan lain sebagainya. Karena apa? Kaget. Di saat interview kalian nggak pernah tanya apapun, ya. Jadi di sini misalkan ya, yang nantinya kalian mendapatkan interview dari calon majikan, kalian harus tanya, maaf Mem, nantinya kita akan tinggal di rumah apa? Maaf, rumahnya Mem apa? Boleh, ya, jangan malu, jangan kalian merasa nggak enakan, jangan, daripada nantinya setelah kalian sampai di rumah majikan kaget. Karena apa? Terjadi juga pada teman saya, di saat interview cuman ngomongnya, yes Mem, yes Mem, yes. Ya, jadi nggak pernah tanya apapun, nggak pernah tanya tentang HP, nggak pernah tanya tentang off day, nggak pernah tanya tentang sisa potongannya dapat berapa. Ya maklum, karena masih baru, jadi nggak ada banyak pertanyaan ya. Tapi yang disayangkan kalau misalkan sudah sampai di rumah majikan, akhirnya kaget, waduh, rumahnya ternyata besar banget ukurannya, ada mobilnya juga, ada anjingnya juga, ada tamannya juga. Nah, itu pekerjaannya banyak banget teman-teman, ya. Jangan dianggap sepele. Ya, karena apa? Pekerjaan yang banyak itu kalian bakalan nantinya istirahatnya kurang. Ada juga yang mungkin pekerjaan banyak tapi istirahatnya cukup, ada. Semuanya tergantung pada majikan masing-masing ya, teman-teman. Ada juga majikannya yang baik, pengertian. Di saat mungkin sudah jam 9 malam, oke, kamu istirahat. Ada juga yang harus nunggu majikannya sampai selesai makan malam. Harus setelah selesai makan malam harus membersihkan dapur dulu, harus merapikan dapur dulu, barulah kita istirahat. Jadi istirahatnya lambat. Tapi ada juga majikan yang baik, majikan yang pengertian. Misalkan saya kasih contoh teman-teman, di sini saya ya di majikan yang terakhir ini, saya itu kalau mandi itu nggak pernah malam-malam. Karena saya nggak mau. Ya, pokoknya kalau sudah jam 6 sore saya itu izin, saya mau mandi dulu, kayak gitu. Saya nggak peduli mau pekerjaan itu belum selesai atau mau pekerjaan itu masih banyak, saya nggak peduli teman-teman. Yang penting saya jam 6 harus mandi, dan itu majikan benar-benar ngerti. Majikan juga awal mulanya sih keberatan ya kayak gitu. Oh, kok orang Indonesia jam 6 sudah mandi? Karena apa teman-teman? Majikan saya kan bisa ngomong bahasa Indonesia ya. Meskipun orang bule, tapi bisa ngomong bahasa Indonesia itu lancar banget. Tapi lambat laun pelan-pelan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan kayak gitu. Karena apa?
Jam 7 itu teman-teman, saya itu harus masak. Kadang setengah 7 harus masak. Kadang yang kecil setengah 7 itu harus makan malam. Dan untuk bapak sama emaknya, yaitu kadang ya jam 7 lewat sedikit kayak gitu. 7.15, kadang 7 lewat 20, itu harus siap. Jadi di sini saya itu jam 6 harus mandi kayak gitu. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, misalkan kalian nanti interview, ya harus tanyanya yang detail. Nggak usah kalian itu merasa nggak enakan, terus kalian merasa, oh pekerjaanku belum selesai, kenapa aku harus mandi dulu, kayak gitu. Tapi semuanya ya terserah pada kalian juga ya teman-teman. Karena apa? Di majikan saya yang terakhir ini teman-teman, ya pokoknya kalau jam 9 itu sudah masuk kamar. Alhamdulillah jam 9 itu sudah masuk kamar teman-teman. Ya, jadi di sini nggak ada yang namanya jam 9 lewat tuh nggak ada. Meskipun ada party besar, ya itu paling mentok itu jam 10. Ya kadang setengah 10 saya udah masuk kamar kalau pekerjaan sudah selesai. Saya nggak akan menunggu mereka orang lagi minum-minuman kayak gitu. Saya nggak mau nunggu teman-teman. Ya kalau ada sisa cucian itu ya pasti saya akan cuci besok. Kadang itu saya juga mau, kadang saya juga malas. Karena apa? Biasanya di rumah saya ini teman-teman, kalau ada party itu Sabtu malam atau Jumat malam kayak gitu. Kalau Sabtu malam besoknya kan sudah hari off day saya. Kadang ya saya cuci, kadang saya malas nggak saya cuci. Terus majikan dicuci dimasukkan ke mesin cuci kayak gitu. Kan ada itu yang namanya mesin untuk mencuci piring, gelas, semuanya itu ada. Dan untuk saya sendiri teman-teman, saat ini saya tinggalnya di rumah kondo ya. Rumah kondo dengan rumah apartemen itu nggak jauh beda. Kalau di apartemen lebih kecil lah ya, tapi juga tergantung pada ukurannya. Ada yang tinggalnya di rumah apartemen itu kamarnya ada 4 kamar ya. Ada juga yang mungkin 5 kamar. Ada juga yang 3 kamar, ada juga yang 2 kamar. Kalau 2 kamar biasanya toiletnya cuma 1. Kalau di rumah yang kondo ini teman-teman ya, di sini kamarnya ada 4 ya, plus kamar saya. Jadi semuanya ada 4 dan toiletnya ada 3 toilet. Tentang balkonnya ada 3 balkon ya. Jadi di sini semua yang ada di rumah ini ya harus dibersihkan semua, harus dipel semuanya. Kayak gitu teman-teman setiap hari. Sangat penting sekali buat teman-teman semuanya yang saat ini masih ada di PT ya. Kalian nanti di saat interview Mbak ya, jangan sampai lupa tanya tentang HP. Itu sangat penting sekali. Karena ya rata-rata kalau masih awal ya, masih baru, itu biasanya HP-nya suka disita oleh sang majikan. Ya, alangkah baiknya di saat interview kalian tanya, "Mem, maaf Mem, nanti saya bisa menggunakan HP setelah habis kerja atau bagaimana?" Itu harus tanya teman-teman. Itu harus ditanyakan. Karena apa? Banyak sekali setelah sampai di rumah majikan pada mengeluh nggak bisa menghubungi keluarga yang ada di Indonesia lantaran HP-nya disita oleh sang majikan. Sebenarnya di sini teman-teman ya, antara disita atau tidak itu tergantung kitanya aja. Pinter-pinter dalam menempatkan waktu. Kenapa ada majikan yang masih suka menyita HP ART-nya? Karena teman-teman biasanya kalian itu teledor dalam bekerja, teledor dalam melakukan pekerjaan. Mungkin kalian disuruh apa, ngerjainnya apa. Mungkin majikan juga merasa nggak happy karena setelah pulang dari bekerja, setelah pulang dari kantor, setelah pulang dari office ya, terus melihat rumah itu nggak pas yang ada di hatinya kayak gitu. Makanya HP kalian disita. Itu bagi yang masih baru, yang masih pemula ya. Karena apa? Di sini banyak sekali yang DM saya, "Mbak, kenapa ya HP saya itu cuman dikasihkan ke saya itu cuman Sabtu malam aja. Terus nanti Minggu sore dikumpulkan lagi ke mem kayak gitu. Kenapa sih Mbak kayak gitu?" Ya mungkin Mbaknya harus di sini benar-benar bisa fokus dulu sama pekerjaan. Setelah bisa menghandle pekerjaan dengan baik dan lancar, ya insya Allah HP akan dikasihkan kembali. Ya itu mah kalian sudah beruntung teman-teman. Karena apa? Kalian masih dikasih HP meskipun hanya seminggu sekali. Kalian masih dikasih HP meskipun hanya mungkin 5 hari sekali atau mungkin 4 hari sekali. Coba bayangkan teman-teman. Waktu saya pertama kali datang bekerja ke Singapura, dalam 2 tahun pertama saya itu nggak ada HP. Saya nggak ada libur, tapi saya bisa bertahan teman-teman. Coba bayangkan.
Ya, jadi di sini buat kalian semua jangan banyak protes, jangan banyak komplain ya. Kalian fokus dulu dalam bekerja. Kalau kalian sudah bisa fokus, sudah bisa menghandle semua pekerjaan yang ada di rumah majikan itu dengan baik, dengan lancar, insya Allah HP akan dikasihkan. Di sini saya pesan ya buat teman-teman semuanya, jangan sampai kalian beli HP siluman. Karena apa? Misalkan majikan kalian tahu ya, kalian nanti bisa langsung dibalikin ke agent. Kalau kalian sudah dibalikin ke agent ya, nanti kalian akan dikenakan tambahan potongan gaji lagi. Dan apakah kalian mau mengalami hal seperti ini? Tentu tidak kan teman-teman. Jadi di sini kalian harus sabar menjalaninya ya. Buat yang masih baru. Kalau udah lama di Singapura itu nanti pasti udah bebas sekali ya teman-teman. Tapi di sini misalkan kalian sudah dikasih kebebasan, kalian harus tetap menjaga tanggung jawab kalian ya. Harus tetap kalian punya yang namanya rasa, oh saya ini sudah dikasih kebebasan, saya sudah ibaratnya majikan sudah percaya sama saya. Ya harus kalian bisa menempatkan diri ya, jangan sampai kalian teledor lagi. Karena apa? Kalau kalian benar-benar orangnya rajin dalam bekerja, orangnya benar-benar jujur kayak gitu ya, insya Allah kalau kalian mau nambah kontrak lagi, majikan ngasih kenaikan gaji itu nggak main-main ya teman-teman. Mungkin akan langsung dinaikkan $100 atau bahkan bisa jadi dinaikkan langsung $200. Semua itu tergantung pada pribadi kalian masing-masing ya. Gimana kalian bisa membawa sikap kalian ke depan majikan. Kalian misalkan lah ya di sini, oh Mbak, majikan saya itu orangnya suka komplain Mbak, suka marah-marah, masa saya ini orangnya disuruh untuk sabar terus. Ya bagaimana loh Mbak, namanya aja bekerja ngikut majikan, namanya aja kita bekerja mencari uang. Ya memang seperti itu prosesnya teman-teman, sama ya. Nggak di Indonesia, nggak di luar negeri, semua prosesnya sama. Tapi bedanya kalau di luar negeri gajinya lebih gede dibandingkan di Indonesia. Tapi mentalnya di luar negeri harus lebih kuat lagi kayak gitu. Dan pesan saya buat teman-teman semuanya, misalkan kalian di sini suatu saat nanti benar-benar merasa nggak betah bekerja di dalam rumah majikan itu, jangan sampai kalian berusaha untuk menahan. Ya karena apa? Misalkan kalau kalian tahan-tahan, kalian nanti yang akan rugi. Kalian di situ akan nantinya lambat laun akan menjadi kurus kering ya, kepikiran terus. Karena apa? Sudah merasa nggak betah, merasa nggak nyaman, tapi kalian mencoba bertahan. Kalau bisa ngomong jujur sama majikan, pengen balik ke agent, pindah majikan, itu yang terbaik ya. Di sini saya cuman ngasih bocoran aja. Oke teman-teman, buat kalian semua, misalkan kalian ingin bertanya, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, berikan doa serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga kalian semua nanti bisa selesai sampai finish kontrak dan bisa pulang ke Indonesia, berkumpul kembali dengan keluarga kalian yang ada di Indonesia dengan membawa hasil yang memuaskan. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.